Sungguh sangat mengerikan, sosok wanita ini berani membongkar siapa yang sebenarnya Seskap Mayor Teddy. Yang lebih menggemparkan, sosok wanita ini menemukan sebuah cuitan di media sosial. Terungkap yang sebenarnya siapa Mayor Teddy. Dugaan bahwa Mayor Teddy adalah seorang gay. Wanita ini berani membongkar, dan keberanian wanita ini melebihi keberanian Amin Rais. Serius, Letkol Teddy Indrawijaya itu seorang gay? Tuduhan soal orientasi seksual Teddy ini lagi rame dibahas di media sosial belakangan ini. Gara-garanya netizen nemuin cuitan lama akun Twitter @antony_usernesto. Pemilik akun itu diduga kenal deket sama Teddy. Nah, beberapa tweet akun itu dari tahun 2013 dianggap eksplisit mengarah soal orientasi seksual Teddy yang seorang gay. Percuma ganteng kalau pacarnya juga ganteng, @teddydawi, tweet akun itu. Selamat pagi Bung @teddydawi yang pacarnya juga ganteng, tweetnya yang lain. HBD Bung @teddydawi semoga menemukan pasangan hidup yang benar-benar sebenar-benarnya wanita, tweet lainnya. Tweet-tweet akun @antony_usernesto ini dianggap sebagai bukti soal orientasi seksual Teddy karena akun @teddydawi yang di-mention itu disebut-sebut milik Teddy. Terbukti dari foto yang diunggah Ernesto yang nunjukin dirinya bersama Teddy. Teman saya ini @teddydawi masuk Bultor, ngeri, caption foto itu. Tuduhan lain soal orientasi seksual Teddy ketika beredar video pertemuan Teddy dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Marwarar Sirait. Dalam video itu Teddy terlihat merangkul lengan Marwarar sambil tertawa santai. Dalam video itu Teddy dianggap ngondek atau bersikap gemulai dengan Marwarar. Pengangkatan Teddy sebagai sekretaris kabinet atau Seskap juga bagian dari tuduhan itu. Dalam narasi yang beredar, Teddy diangkat sebagai Seskap karena hubungan personal Teddy dengan Presiden Prabowo. Teddy dianggap sebagai pasangannya Presiden Prabowo. Bahkan muncul julukan-julukan nyinyir tentang Teddy. Mulai dari Ibu Teddy, Ibunda Teddy, sampai Ibu Negara. Apalagi beredar narasi bahwa pengesahan RUU TNI bagian dari cara untuk memuluskan Teddy sebagai Seskap. Karena itu nggak heran ditemui coretan di jalan yang bertuliskan Prabowo Love Teddy waktu demonstrasi penolakan RUU TNI kemarin. Pertanyaannya, apa benar Teddy seorang gay? Kayak jelas, soal pengangkatan Teddy sebagai Seskap selaku prajurit aktif itu nggak menyalahi peraturan. Posisi Seskap itu nggak setingkat menteri. Posisi Seskap itu berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bilang Seskap bisa diisi sama prajurit TNI aktif tanpa harus mundur dari militer. Ini sejalan sama Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Perpres ini menyebut Seskap saat ini adalah bagian dari Sekretariat Militer Presiden. Jadi jelas posisi Seskap yang diisi Teddy nggak menyalahi peraturan. Dan itu secara nggak langsung ngebantah anggapan ada hubungan spesial apalagi romantis antara Presiden Prabowo dengan Teddy. Tweet-tweet lawas dan gestur Teddy di video pun nggak cukup buat nyimpulin orientasi seksual Teddy. Apalagi itu dijadiin alat buat nyerang Teddy secara politis. Orientasi seksual seseorang adalah urusan private-nya, termasuk orientasi seksual seorang pejabat publik. Gak sepantasnya yang hal bersifat private ditarik-tarik jadi urusan publik, apalagi dijadiin bahan serangan politik. Kalau mau menyerang pejabat publik, ya pada apa yang sudah dilakukannya sebagai pejabat publik. Artinya yang diserang itu kebijakan yang diambilnya terkait urusan publik. Dan kalaupun misalnya Teddy beneran seorang gay, itu bukan masalah. Dalam KUHP kita, orientasi seksual non-hetero itu bukan pidana. Biarlah urusan orientasi seksual Teddy jadi urusan pribadinya. Kita nggak perlu repot-repot ikut campur. Kita cukup ikut campur dalam soal urusan kebijakan publik yang dilakukan Teddy. Netizen kembali dihebohkan oleh sosok Letkol Teddy. Sosok misterius ini mendadak jadi bahan perbincangan hangat, bukan hanya di media sosial, tapi juga di ruang-ruang diskusi politik dan militer. Apa yang membuat nama Letkol Teddy begitu viral? Jejak digitalnya mulai bermunculan dari foto-foto lawas tahun 2012, sampai cuitan-cuitan lama yang kini dibongkar warganet. Beberapa unggahan disebut bertentangan dengan citra resmi sebagai seorang perwira aktif. Bahkan, warganet mulai berspekulasi tentang identitas personalnya. Salah satu pertanyaan paling sering muncul, apakah Letkol Teddy seorang pelangi? Pertanyaan ini mendominasi kolom komentar di hampir setiap unggahan yang menyebut namanya. Tapi isu ini tidak berhenti di spekulasi soal identitas. Letkol Teddy ternyata tetap aktif di TNI meskipun kini menjabat di lingkungan istana. Posisinya menjadi sorotan setelah muncul laporan bahwa ia menjabat sebagai Sesmilpres atau Sekretaris Militer Presiden. Posisi ini berada tepat di bawah Sekretariat Kabinet pasca perubahan struktur yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Implikasinya besar. Letkol Teddy bisa tetap menjadi anggota militer aktif tanpa harus mundur atau pensiun dini, sebagaimana biasanya terjadi pada pejabat sipil di lingkungan istana. Yang membuat publik semakin penasaran adalah kecepatan karier Letkol Teddy.
Beberapa jenderal bahkan ikut mengkritisi kenaikan pangkatnya yang dianggap terlalu cepat dan tak lazim. Hal ini memicu debat baru. Apakah ini soal kompetensi luar biasa atau ada kekuatan politik yang mendorong di balik layar? Fenomena Let Call Teddy mencerminkan bagaimana masyarakat kita merespons sosok-sosok yang berada di pusaran kekuasaan. Pokoknya ada. Ya, pokoknya ada. Pokoknya ada. Kok Pak Teddy jadi nyolot-nyolot imut gitu ya? Yuk kita bongkar. Kalimat pokoknya ada mungkin terdengar sepele dalam obrolan warung kopi, namun menjadi horor administrasi ketika keluar dari mulut sekretaris kabinet. Pernyataan Pak Teddy terkait anggaran 100.000 kupon senilai masing-masing 500.000 atau total 50 miliar bukan sekedar jawaban nyolot meski imut, melainkan sinyal bahaya bagi tata kelola negara. Lah kok bisa? Dalam diskursus transparansi, angka sebesar itu wajib memiliki nomenklatur yang jelas. Apakah bersumber dari dana operasional atau dana hibah atau pos tak terduga? Disinilah akuntabilitas bukan lagi soal angka, melainkan soal etika publik. Catat ya, ketika pemegang otoritas administrasi tertinggi menggunakan frasa yang membunuh, maka publik berhak tahu dia sedang mempertontonkan arogansi teknokrasi. Iya nggak sih? Mengapa ini bahaya? 1. Normalisasi pelanggaran. Jika level Seskap bisa menerabas tertib administrasi dengan dalih pokoknya, maka pejabat di bawahnya akan merasa sah-sah saja untuk melakukan hal yang serupa. Kedua, erosi kepercayaan. Publik tidak hanya melihat uangnya, tapi melihat bagaimana hukum dan aturan dianggap sebagai penghalang yang boleh dilompati demi kepentingan praktis. 3. Tentu ini sinyal otoritarianisme administrasi. Pengelolaan negara yang sehat hendaknya berbasis pada check and balance, bukan pada keputusan mutlak individu yang anti kritik. Akhirnya, jika pokoknya ada menjadi standar baru dalam menjawab persoalan-persoalan yang maha jumbo, maka kita sedang menuju jurang pengelolaan negara yang sangat gelap dan akut dan sangat-sangat tidak terukur. Ngeri adalah kata yang tepat, karena ketika transparansi mati, korupsi biasanya sedang berpesta pora. Ibu bapak tahu nggak bahwa Mayor Teddy yang ganteng menurut ibu-ibu itu adalah orang yang melanggar undang-undang TNI. Undang-undang TNI melarang sekretaris kabinet diisi oleh prajurit aktif. Yang boleh itu BNN, SAR, ya, sekretaris militer presiden, petugas di Kemenko Polhukam, boleh itu. Tapi Seskap dilarang. Kabulok dilarang TNI aktif. Siapa saja boleh belajar prinsip ketahanan pangan, bahkan militer. Nggak harus, bagi saya, melanggar ya, konstitusi paling besar adalah menggunakan militer untuk ruang-ruang pekerjaan sipil. Pipinya dielus cewek, doi auto nunjukin penolakan dengan tegas. Kalau orang pragmatis mungkin masih senyum-senyum sambil menghindar kalau diginiin. Takut nolak, takut bikin sakit hati. Tebak watak Mayor Teddy. Kalau menurut aku, doi kolemelo. Dari aksi sigap dan ketegasannya nggak diraguin lagi, koleris. Udah kayak ninja kalau aku bilang. Nah, selain itu doi juga attentive to detail banget orangnya. Ngerapiin shawl sebegitu detail, lama, dan doi kelihatan tenang aja. Kalau orang sanguin kan gak gini-gini amat. Ada lagi video doi ngerapiin buncis yang miring. Ini mah rapi dan perfeksionis abis. Fix kombinasi melankolis Mayor Teddy. Ini menurut pengamatanku ya. Kalau versi akuratnya ya tes psikologi doi yang bisa membuktikan. Ada nggak orang di sekitar kamu yang kolemelo juga? Menurut kalian, atas tuduhan terhadap Mayor Teddy bahwa Mayor Teddy ini adalah seorang gay, tentunya ini adalah tuduhan yang sangat luar biasa. Kita semua harus cerdas menggunakan sebuah media sosial. Ya, kita jangan asal menuduh saja, karena jika kita menuduh seseorang tanpa bukti dan tidak ada data yang valid, tentunya ini menimbulkan sebuah fitnah. Rasa-rasanya saya pribadi juga kurang percaya jika seorang Mayor Teddy ini adalah seperti apa yang beredar saat ini, apalagi seperti apa yang dituduhkan oleh Amin Rais ya, dengan terang-terangan mengatakan bahwa Mayor Teddy adalah seorang gay misalnya. Itu adalah tuduhan yang sangat luar biasa dan harus bisa membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut, karena ini bisa jadi fitnah yang tentunya akan berpengaruh terhadap sebuah kredibilitas Mayor Teddy yang namanya saat ini sedang harum-harumnya. Tentunya hal ini tidak lain tidak bukan, mungkin ada juga hal-hal kenapa Mayor Teddy saat ini diisukan seperti itu. Apakah ada bentuk sebuah kecemburuan sosial saat ini? Karena kita semua tahu bahwa Mayor Teddy ini orang terdekat Prabowo, kemana-mana pun selalu ikut Prabowo dan mendampingi Prabowo. Dan berita-berita ini mungkin atau sebuah kabar tentunya ini digoreng ya, untuk memojokkan Mayor Teddy juga bisa ya.
Dan kita juga harus independen dan tidak boleh memihak ke manapun. Apa mungkin juga seorang sosok Amin Rais ini mengkritik Mayor Teddy itu merupakan suatu teguran kepada Prabowo agar lebih hati-hati lagi, dan mungkin bisa jadi Amin Rais juga mempunyai sebuah data, itu kita juga tidak tahu. Tapi jika menurut kabar yang beredar saat ini, Amin Rais akan diambil tindakan atau akan dilaporkan begitu ya. Jadi ini bisa jadi bumerang ya apa perkataan dari Profesor Amin Rais tersebut, karena mengatakan atau menuduh Mayor Teddy yang tentunya ini tuduhan yang sangat luar biasa. Jika Prof Amin Rais mempunyai sebuah data atau bukti memang Mayor Teddy itu seperti itu, ya tinggal buktikan saja nanti seperti itu ya. Dan tidak ada salahnya sebenarnya untuk menegur seorang presiden atau menegur Prabowo. Tetapi cara-caranya ini yang mungkin keliru. Jika mempunyai sebuah data akan tetapi diumbar di media sosial dan harus mengatakan seperti itu, dan ini membuat sebuah fitnah misalnya yang belum terbukti kebenarannya. Mayor Teddy ini sebenarnya memang seperti itu Pokoknya atau tidak. ada. Kok Dan Pak Teddy jadi nyolot-nyolot ini gitu akan ya? menjadi Yuk kita sebuah bongkar. polemik Kalimat baru pokoknya ada. ya Mungkin di terdengar sepele dalam obrolan warung kopi, politik namun kita menjadi tentunya horor ya, administrasi karena ketika kita keluar dari tahu mulut sekretaris bahwa kabinet. Prof Pernyataan Amin Pak Rais Teddy itu terkait siapa? anggaran 100.000 Beliau adalah senilai petinggi masing-masing di 500.000 sebuah atau partai total 60 politik miliar. ya, Bukan sekedar tentunya jawaban ini adalah menyolot, meskipun bisa melainkan jadi sinyal bahaya bagi tata ini kelola negara. merupakan Lah, kok bisa? sebuah Dalam diskursus transparansi, politik-politik angka sebesar yang itu wajib diciptakan memiliki oleh nomenklatur yang jelas. Amin Apakah Rais bersumber juga dari dana bisa jadi operasional akan, atau dana tapi hibah atau pos tak terduga. sebaiknya Akuntabilitas Prof Amin bukan Rais soal angka, ini melainkan soal adalah etika orang yang berbicara, terdidik, ya. Ketika harusnya memegang otoritas memberikan administrasi sebuah tertinggi menggunakan statement, frasa yang membunuh, harusnya maka publik tidak berhak seperti tahu itu, dia sedang mempertontonkan tidak arogansi teknokrasi, jangan ya nggak sampai sih? Mengapa ini membuat bahaya? Satu, normalisasi pernyataan-pernyataan pelanggaran yang jika level nanti Seskap bisa mengandung menerabas sebuah tertib ujaran administrasi kebencian dengan dalih atau pokoknya, sebuah maka pejabat di fitnah bawahnya dan akan merasa nantinya sah-sah akan saja untuk menggiring melakukan hal yang opini serupa. Kedua, masyarakat. erosi kepercayaan.